Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laith As-Samarkandi, wafat 373 Hijriah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pingsan saat hendak menyampaikan hadis Nabi. Kisah ini berkaitan dengan keikhlasan dalam beramal saleh. Imam Abu Laith mengisahkan cerita yang didapatnya dari beberapa ulama dengan sanad mereka yang langsung dari Uqbah bin Muslim dari Samir al-Ashabi. Ketika masuk di kota Madinah, ia melihat seorang yang dikerumuni orang ramai. Lalu bertanya, siapakah orang itu? Orang-orang menjawab, itu Abu Hurairah. Maka saya mendekatinya dengan ketika tidak ada lagi keramaian. Saya pun bertanya kepadanya, saya tuntut engkau demi Allah, ceritakan kepadaku satu hadis yang telah engkau dengar dan engkau ingat langsung dari Rasulullah. Abu Hurairah berkata, duduklah, akan saya ceritakan kepadamu hadis yang saya sendiri mendengar langsung dari Rasulullah yang waktu itu tidak ada orang lain bersama kami. Kemudian Abu Hurairah menarik napas panjang lalu pingsan. Setelah tersadar dari pingsan itu, dia pun mengusap mukanya sambil berkata, aku akan ceritakan hadis Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah menarik napas yang berat lagi dan kembali lagi pingsan. Agak lama kemudian ia tersadar dan mengusap wajahnya lalu berkata, Rasulullah bersabda, apabila hari kiamat kelak, maka Allah Ta'ala akan menghukum di antara semua makhluk dan semua umat bertekuk lutut. Yang pertama dipanggil adalah orang yang mengerti Al-Quran atau ahli Quran, orang yang mati fisabilillah, dan orang kaya. Maka Allah Ta'ala menanyakan kepada para ahli Quran, tidakkah aku telah memberitahu kamu apa yang aku turunkan kepada utusanku? Jawab orang itu, benar ya Tuhanku. Lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui itu? Jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang. Allah berfirman, engkau dusta. Lalu malaikat juga berkata, engkau dusta. Kau hanya ingin disebut qari, ahli dalam Al-Quran, dan sudah disebut yang demikian itu. Lalu dipanggillah orang kaya dan ditanya, engkau berbuat apa terhadap harta yang aku berikan kepadamu? Jawabnya, saya telah menggunakan untuk membantu kaum keluarga dan bersedekah. Allah berfirman, engkau dusta. Para malaikat pun berkata, engkau dusta. Kau berbuat begitu hanya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan dan sudah terkenal demikian. Lalu dihadapkanlah orang yang mati berjihad fisabilillah, kemudian ditanya, kenapa engkau terbunuh? Jawabnya, saya telah berperang untuk menegakkan agamamu sehingga terbunuh. Allah Ta'ala berfirman, engkau dusta. Malaikat juga berkata, engkau dusta. Kau hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani dan sudah disebut sedemikian. Kemudian Nabi Muhammad SAW memukul lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, ketiga orang itulah yang pertama-tama dibakar dalam api neraka pada hari kiamat. Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah, maka ia menangis dan berkata, sungguh benar firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah. Kemudian ia membaca surat Hud ayat 15-16 yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka pasti diberikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Abdullah bin Hanif al-Intoqi berkata, pada hari kiamat, apabila seseorang mengharap amalnya kepada Allah Ta'ala, maka dijawab, tidakkah kami telah membayar kontan pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap majlis? Tidakkah kami telah terangkat sebagai pimpinan atau ketua? Tidakkah telah kami mempermudah jual belimu, yakni selalu dapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya? Seorang hakim berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Pendapat lain menyebutkan puncak ikhlas ialah tidak ingin ada pujian dari orang lain. Zinun al-Misri ketika ditanya, kapankah seseorang diketahui termasuk pilihan Allah? Jawabnya, jika tidak meninggalkan istirahat,
dan dapat memberikan apa yang ada, dan tidak menginginkan kedudukan dan tidak mengharapkan pujian atau celaan orang, yakni dipuji tidak merasa besar dan dicela tidak merasa kecil. Bisa diambil hikmah bahwa ketiga orang tersebut adalah orang-orang yang diberikan kemampuan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hafal Al-Qur'an, harta hingga tenaga dan kesempatan untuk berjihad. Tetapi ia melakukan semua itu hanya agar dipandang baik oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ia layak mendapat siksaan dari Allah berupa api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dalik summa na'udzubillah. Sahabat yang beriman, semoga kita semua tidak tergolong pada orang-orang yang perilakunya ibadah tetapi hanya untuk ria atau dipandang baik oleh orang lain. Sudah menghabiskan tenaga dan waktu tapi nyatanya sia-sia. Karena semua ibadahnya tidak menjadi pahala, justru jadi dosa yang amat besar. Semoga ibadah kita yang dilakukan bernilai ikhlas dan senantiasa dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nafsu terhadap dunia seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum akan semakin dahaga. Demikian juga dengan nafsu dunia. Semakin diperturutkan akan semakin tidak puas. Contoh aktual untuk kasus ini terjadi pada para koruptor. Secara ekonomi, mereka bukanlah orang-orang miskin. Namun kebanyakan orang kaya bahkan jauh di atas kaya jika diukur dengan kebutuhan hidupnya. Meski begitu, masih saja mereka mau mendapatkan kekayaan dengan cara tidak sah. Sepertinya kekayaan yang sudah ada tidak lagi bisa mencukupi kehidupannya. Keadaan seperti ini pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis muttafaqun alaih. Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki berakibat pada kerasnya hati, butanya mata dan tulinya telinga. Dan tentu keadaan seperti ini akan mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Semua akan serba terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Akibatnya manusia akan jatuh pada derajat binatang ternak, bahkan bisa lebih rendah darinya. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Binatang kalau masuk ke kebun orang, paling hanya memakan daun singkong, itu pun secukupnya, kalau sudah kenyang berhenti. Namun keadaannya akan berbeda jika manusia sesat yang masuk ke kebun tersebut. Ia tidak hanya akan mengambil daun singkong, tapi juga singkongnya. Bahkan jika perlu untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pemiliknya pun dibunuh. Dan jika nasibnya tidak terlalu baik, perbuatan tersebut akan menghantarkannya ke belakang jeruji besi. Binatang yang paling jahat dan buruk sekalipun masih bisa membedakan lawan jenisnya. Tidak akan ada kecuali yang sakit. Betina tertarik pada betina atau jantan tertarik pada jantan. Namun jika manusia sudah sesat, tidak sedikit di antara mereka yang tertarik terhadap sesama jenisnya. Laki-laki tertarik pada laki-laki atau gay, dan perempuan tertarik pada perempuan atau lesbian. Perilaku aneh tersebut pada gilirannya melahirkan wabah penyakit berbahaya, yaitu AIDS, yang sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkannya. Perilaku buruk beserta akibatnya tersebut semua diakibatkan oleh nafsu yang senantiasa diperturutkan. Oleh karena itu pantas kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 perkara yang akan membinasakan manusia, yang salah satunya adalah nafsu yang diperturutkan. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan: kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang beriman, itulah yang terjadi jika kita menuruti hawa nafsu yang salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan akal kita di atas nafsu yang kita miliki agar senantiasa kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah